ulang tahun ayahandanya yang mulia Ummul Mahmud Wahidah binti Haji Abdul Rahman, atau ayah mertuanya Habib Saza bin Mahdi Haji Abdul Rahman bin Adnan. Pada hari ini tanggal 24 Mei 2024 beliau sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Insya Allah kita kirimkan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebagai amal ibadah yang baik untuk melapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah meninggal, semua amal ibadah kita sudah terputus di kotoah kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu nafi'at, awalan dan sholih. Yang pertama adalah rezeki yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ilmu nafi'at, ilmu yang bermanfaat yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalan dan sholihin, atau anak keturunan yang soleh dan soleha yang mendoakan orang tuanya. Itulah sabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini kotolah, semua sudah tutup. Karena Islam ini berdiri dari 5 perkara: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa tasawwuf Ramadan, dan juga menjalankan ibadah haji manistata'a ilaihi sabila, walaupun dengan berjalan kaki. Jadi itu semua kita sebagai umat Islam diciptakan oleh Allah untuk menjalankan 5 perkara ini. Dan juga kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Al-Quran Al-Karim, mengimani Rasulullah SAW, mengimani qada dan qadar Allah, mengimani juga malaikat dan juga hari kiamat. Berarti kita sudah harus bersiap untuk menghadapi hari kiamat, karena itu sudah menjadi kepastian yang akan terjadi. Tapi kita pun harus mempersiapkan hari kematian kita dan juga harus mempersiapkan kehidupan kita. Maksudnya apa kehidupan kita? Kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan kita. Jadi bukan hanya ingat akhirat, dunianya tidak diingat. Kalian belajar di Nurul Iman supaya punya ilmu manfaat, supaya ilmu itu menjadi bekal, supaya kalian nanti bisa mencari nafkah yang halal, thayyiban, wasi'an, barakah gitu. Jadi tujuan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kita juga mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya juga untuk akhirat. Karena ibadah haji tidak gratis, ibadah umroh tidak gratis. Semuanya perlu biaya. Jadi kita menabung dan juga kita ikhtiar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bagaimana cara kita cari uang? Kita dagang. Bagaimana cara kita cari uang? Kita banyak-banyak bekerja, semangat bekerja, motivasi bekerja yang bagus di tempat kerja. Kita juga harus rajin. Jangan kita sampai memudorotkan perusahaan yang nanti kita akan bekerja di sana. Jangan sampai nanti kita sabotase di perusahaan yang nanti akan kita bekerja. Walaupun gajinya tidak cukup ataupun cukup, semua kita syukuri dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin kasih lebih, Allah akan memberi lebih. Kalau Allah memberikan cukup, maka Allah akan memberi cukup. Tapi tetap kita selalu semangat dalam ikhtiar, dalam bekerja gitu ya. Itu aja pesan Habib. Soalnya Habib mau jalan lagi, banyak kegiatan. Anak-anak yang rajin, yang soleh, jangan keluar-keluar pondok. Di pondok aja, ini sudah surga dunia ya. Kalau bosan baca Quran, tilawah Quran. Tadi pagi bagus ada murojaah Al-Quran, bagus ya. Karena pondok kita ini sudah rapi, tinggal kita melestarikan, mengindahkan, dan juga nanti kalau ada kurang-kurang bilang sama Habib ya. Lewat ustaz-ustaz boleh, lewat asatid boleh. Insya Allah, bismillah, kalau kita ada rezeki yang cukup akan kita tambah. Kalau belum ada rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Rabb, ya Razak, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Nurul Iman ini, alhamdulillah, dari unit-unit usaha yang ada itu untuk menopang operasional kita di pesantren ya. Jadi kalian ngertinya yang baik, karena itu pun untuk mensejahterakan pesantren kita juga ya. Kalian belajar yang bagus, karena itu untuk ilmu kalian mensejahterakan diri kalian setelah lulus dari Nurul Iman.
saat kalian masih di nurul iman, itu semua tanggung jawabnya nurul iman. Tapi kalian juga harus ikut daripada peraturan yang ada di nurul iman sampai kalian selesai wisuda dapat ijazah, kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya, jangan aneh-aneh. Sudah di pondok sabar, jangan pegang HP, belajar susu-susu. Yang bikin rusak itu semuanya karena HP. Karena kita melihat dunia luar. Sudah, itu bukan urusan kita. Apalagi yang pengabdian, apalagi yang styling. Belajar sungguh-sungguh, jangan terlambat. Masa masuk kelas dosennya udah di kelas baru santri yang pada datang? Gimana itu? Mau jadi tonya begini? Harus rajin. Nanti kalian ngabdi, sama begitu juga rajin. Saya ngabdi di Sapras jam 8 datang, jam 8 datang. Supaya itu meningkatkan kedisiplinan kita nanti ketika di luar. Kalau kalian di sini nggak disiplin, di luar mau jadi apa? Karena kita hidup itu dari istiqomah dan disiplin. Habib Sagaf bin Mahdi itu disiplinnya luar biasa. Beliau istiqomahnya luar biasa. Ya, jadi kalian juga persejahterakan pesantren ini. Jangan cuma makan tidur aja, nggak ada manfaat. Hidup udah kayak hewan, nggak boleh. Jangan, hewan juga hidup makan tidur. Tapi kalau manusia lebih mulia dari hewan dengan ikhtiar dan bekerja. Tanya Ustaz, apa Ustaz yang perlu kita kerjain? Ini angkat tanah, angkat. Daripada silat nggak jelas, lebih baik angkat tanah. Mencak, habis itu pakai buat tawuran, mendingan angkat batu, mendingan ngambil di packing blok, PSHT nggak ada habisnya. Nggak usah, itu hanya untuk ekstra kulikuler supaya kita nggak bosan, supaya kita nggak jenuh. Jadi begitu ngabdi yang sebenarnya dari taekwondo sama juga begitu, hanya ekstra kulikuler. Nanti kalian ilmu itu dapat sendiri. Itu yang ngajak taekwondo di luar bisa-bisa aja ngajar. Dulunya nggak pernah taekwondo, saya lihat. Toto ngajar, muridnya banyak. Sekarang punya rumah, punya mobil, punya asrama, punya majelis taklim sambil ngajar taekwondo. Kan nggak usah khawatir, yang penting taat dengan peraturan pondok. Bantu pondok, apa yang bisa saya bantu untuk mesejahterakan pondok? Iya, jangan hakikatnya dulu. Habib Hasan lagi, Habib Muhammad lagi, sama aja bohong. Iya, Habibnya terus saya suruh tangan beras, undangan, ceramah, belum lagi ketemu donatur, belum lagi rapat bisnis, belum lagi beras, belum lagi umroh, belum lagi haji. Habibnya lagi. Ini santrinya enggak lah, jajan di luar, enggak ngabdi lah. Malu kita, Umi setiap hari pergi keluar cari bagaimana supaya dapat nafkah yang halal. Masa kita nggak mau bantu? Malu kita laki-laki. Kita punya tanggung jawab yang lebih daripada perempuan. Ya, jadi itu pesan kami. Kalau kita mau sukses, ikut Habib. Sukses itu apa sih? Sukses di dunia itu yang pertama terhindar dari maksiat. Yang kedua, sholat istiqomah. Terus berbuat baik, sabar. Kalau misalnya Allah SWT menyampaikan hak dan sabar. Sukses itu di dunia. Nah, ini udah sukses di dunia. Sekarang sukses di masyarakat. Apa sukses di masyarakat? Punya rumah, punya mobil, punya motor, punya penghasilan, punya pekerjaan, punya usaha, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu sukses di lingkungan, di masyarakat. Nanti sukses di akhirat. Apa sukses di akhirat? Sudah buah hasil daripada dunia. Nanti kita dapat pahala, dapat akhirat. Kita kumpulin bahwa jumpa dengan Allah. Ya Allah, saya ibadah gini. Kalau nggak ada masuk surga. Iya, masuk surga. Sholat, puasa, zakat, haji, udah selesai masuk. Yang nggak bikin masuk surga kan yang nunggak pajak, nunggak zakat, nunggak puasa, nggak sholat, syahadat doang, tapi nggak berangkat haji. Kalau nunggak pajak sebenarnya ada hukumnya. Kalau ketika ada zakat nggak perlu bayar pajak, nggak perlu bayar pajak. Tapi karena negara ini bukan negara Islam, dia ikutnya dari luar negeri, jadi pakainya sistem pajak. Padahal dari zakat aja sudah cukup. Kalau haji
Sekarang makan 12%, minum 12%. Itu beli baju 12%, lebih parah daripada zakat. Iya, terus kasihnya ke siapa? Jadi begitu, makanya Islam ini sudah diatur oleh Allah. Allah yang ngatur, bukan manusia. Bikin pajak PPN, pajak ini. Kalau saya jadi presiden, nggak usah ada pajak-pajak. Ngapain? Negara kita kaya, hasil bumi berlimpah. Kenapa ada perang? Karena tidak ada hasil bumi di negara-negara yang ini berperang. Dulu Belanda, dulu Jerman mau perang, tidak ada makan negaranya. Harus beli dari tempat lain, beli dari negara sebenarnya. Akhirnya jadi perang untuk makan dan makan belum perang. Pajak buat bangun jalan, pajak mobil, pajak ini, pajak rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Islam tidak ada pajak. Kamu punya harta berapa ini itu 2,5% keluarin tiap tahun bulan Ramadan. Kamu kerjanya apa? Oh, saya nambang besi, saya jual besi hasil alam. Ya udah keluarin pajak 20%. Baru itu enak. Setiap tahun sekali. Mau pajak nggak jelas pakai kemana. Gitu. Jadi Islam itu yang paling kita nggak membebani. Sekarang dikit-dikit pajak, beras pajak, ini pajak, itu pajak, jendela pajak. Jadi begitu ya. Bawa saya. Jadi itu ya santri ya, supaya kita kuat, kita ikhtiar, pakai ini modal yang memberikan badan yang sehat untuk ikhtiar, baik mencari nafkah ataupun ibadah kepada Allah. Saya lihat alumni sudah pada gendut-gendut. Nah itu gara-garanya punya uang banyak, makan sembarangan, sudah gitu sholatnya susah, ya wajib aja, terus olahraganya kurang, akhirnya jadi pemain smackdown, perut buncit tuh kayak Ustaz Fadil. Nanti kalau diomelin semangat, udah terima gaji, lempeng lagi, jangan, gak boleh begitu. Habis itu dibelain bininya, jangan bully suami saya. Astagfirullah. Gimana gak jadi lembek? Ini gimana gak jadi lembek? Harus kuat. Umi, saya boleh tanggung jawab. Gini. Gendut itu banyak penyakit. Buncit apalagi. Banyak penyakit berarti kurang apa? Kurang jalan. Baru gaji naik motor. Taruh anak depan, nggak tahu kemana. Beli ayam apa tuh? Mending belinya di Kriuk. Ayam yang goreng itu, jangan, nggak sehat itu. Masak di rumah, sama alurnya juga masak. Kalau nggak ada masak, baru beli di luar. Masak, ayam direbus cukup. Tidak ada rasa ini manja, pas garam udah selesai. Gitu. Nabi Muhammad SAW aja ember diisi korma, dipejek-pejek, air diisi air, itu telapak tangannya dicelup, itu dijilat. Itu Nabi Muhammad tuh. Bukan seperti kita enak, apa-apa gojek, jajan, ini keluar, gak betah di rumah, kalian bentuk, gak apa-apa, lebih bagus. Habib juga pengen sering menjadi pondok, tapi jangan ada yang salaman. Bil aja cukup. Karena Habib ini bukan seperti orang-orang tua. Saya tuh cepet jalannya, kesini pengennya eksekusi, kesini pengennya selesai masalah ini, pengen selesai masalah ini. Kalau salah malah jadi lama. Bil aja udah cukup. Ya, hati dari hati udah cukup. Ya, saya lebih baik kalian hormat di belakang daripada hormat di depan tapi gak hormat di belakang saya. Lebih baik. Hormat di depan begitu, tapi hormat di belakang, tapi di depan baik. Daripada sok hormat di depan, tapi di belakang enggak baik. Nah, itu satu sakit gendut-gendut tuh. Jangan banyak makan gorengan, dikit-dikit goreng. Jangan rebus, makanlah rebus, jagung rebus. Jangan banyak makan nasi, kurangi nasi, gula.
nanti jadi ngantuk. Alumni S2 ngajar di Universitas Bangsa, perutnya udah kayak jin. Bener. Kalau saya nggak ngomong di belakang, saya ngomong di depan, ngomong sama dia langsung, ini perut udah kayak jin. Ini pelihara anak jin berapa itu? Jangan. Abah dulu itu cuma sarungnya yang tebel, perutnya tuh kecil. Karena abah itu kan nggak terlalu tinggi, jadi lipat sarungnya tuh banyak. Dan sarungnya abah itu bukan sarung mahal-mahal kayak punya kita. Sarung BHS, Gajah Dudung, iya, paling jelek Wadimor. Abah tuh bukan sarungnya yang dari Makassar, apa tuh yang ngobrang-ngobrang yang adem tuh. Iya, kalau Samarinda paling dikasih Atlas, paling dikasih Haji Isa. Masih simpen saya sarungnya. Yang jelek-jeleknya aja masih ada. Maksudnya sarung-sarung yang nggak berkualitas gitu. Karena saya kan tahu kualitas, oh ini bagus. Ya, nah sarung Nurul Iman bagus, beli. Iya, karena itu membantu juga untuk mensejahterakan pesantren gitu, ya. Pak, ayo. Satu Ustaz dengar gak ini? Pagi sweeping, subuh sweeping, kayak dulu. Abah dulu Habib Sadaqah Mahdi, dia termasuk kita juga lah. Kalau bulan Ramadan baru nambah mobil. Kalau bulan Ramadan, kenapa demikian? Gak ada santrinya soalnya. Iya, gak ada santri. Uangnya lebih, jadinya banyak. Tamu-tamu kasih mobil, kasih ini, beli ini, itu, beli tanah, itu bulan Ramadan. Tapi ketika lewat bulan Ramadan, digade semua tuh. Mobil digade, emas digade. Gitu. Sekelas apa itu? Habib Sadaqah Mahdi. Apalagi kita ini yang keroco-keroco ini. Keroco kita ini. Ini benar. Gak ada sujung bukunya sama Habib Sadaqah Mahdi. Iya. Benar. Jadi begitu ya. Jadi jangan belajar di luar, nabung yang banyak ya. Pak Wati Rajia, saya udah bilang sama Ustaz Muti, uangnya masukin ke tabungan, jangan ada yang pegang uang cash, masukin ke tabungan, terus belanja di tanah. Kalau nggak ada barang, minta. Ada Ustaz Arif, jadi begitu, ya. Support, semua sama-sama, saling dukung. Habib support di luar, kalau ada di dalam Habib support juga. Kalian juga sama support di dalam, ya. Kalau ada yang di luar, aduin. Saya kemarin dapat di IG, Habib ada santri Habib pacaran, ini fotonya, dikirimin fotonya, udah ditangkap, udah dihantam anaknya. Kata yang mulia keluarin aja, ini orangnya dengar, keluarin aja kata yang mulia, gak usah biar dapat ijazah pondok, saya nggak tega, jangan kasih kesempatan, insya Allah dia mau berubah. Tapi kalau kedua kali begitu lagi, keluarin dari pondok. Karena peraturan dikeluarin dari pondok yang pertama, merokok, berantem itu dikeluarin dari pondok, pacaran apalagi itu dikeluarin dari pondok. Lalu yang ketiga, homo dan lesbi, ini udah pasti dikeluarin dari pondok. Kasih tahu kalau ada yang homo juga, kasih tahu, Bib ini orang ini keluarin. Kalau syariat jangan main-main, semua ini syariat. Kalau kita sudah mempermainkan syariat, gimana kita mau sampai ke hakikat, apalagi ma'rifah? Syariat dulu dijelas, sholat, puasa, zakat, hatinya bersih, baru hakikat. Kalau sudah hakikat itu udah tenang, hidup itu nggak usah diatur, sudah tahu mengatur diri sendiri. Baru nanti mengenal Allah, ma'rifatullah, itu paling berat. Kadang pun bisa turun derajat. Dari ma'rifah, gak ke hakikat dan syariat, langsung ke kafir bisa. Karena itu Allah yang jaga kita. Tapi kalau syariatnya gak kuat, rusak semua, jadi sesat. Paham dong? Ini bukan hal yang marah-marah, ini pendidikan supaya kalian menjadi lebih baik. Kami sayang sama kalian. Kalau di luar itu orang udah gak ngasih tahu, ditinggalin. Tentu kalian, saya salah apa ya? Padahal memang bahlul.
Itu ditinggalin. Dia nggak ngomong di depan kita, nggak seperti saya nih kasih tahu kalian, nggak ditinggalin. Karena saya sudah hidup di luar, saya sudah tahu di luar bagaimana. Kesalahan saya udah banyak, baru bisa jadi seperti sekarang. Baik tuh. Insyaallah saya berhasil kita tuh tadi buru-buru jadi lama. Insyaallah berkah untuk kita semua. Mendapatkan ilmu yang wasi'an thayyibah mubarakah, berkah setiap wasi'an thayyibah mubarakah, dan insyaallah di pondok ini kita gak sia-sia menjadi pribadi yang lebih baik. Habis Quran,